Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Masrullah Muhammad dari lokal Ilmu Hukum C. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat perda untuk memenuhi tugas legal drafting. Untuk yang pertama itu judul. Setiap peraturan daerah diberi judul. Judul peraturan daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan nama peraturan daerah. Nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah. Judul ditulis dengan seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Kemudian pembukaan. Pembukaan peraturan daerah terdiri dari frase dengan mengharap berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pembukaan peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentukan peraturan daerah dicantumkan frase dengan mengharapkan berkat rahmat Allah. Seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Kemudian jabatan pembentukan peraturan daerah. Jabatan pembentukan peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan koma. Kemudian konsideran. Konsideran ini diawali dengan kata menimbang. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah. Pokok-pokok pikiran pada konsideran peraturan daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dengan satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menggunakan sebagian besar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Kemudian ada diktum. Diktum terdiri dari yang pertama kata memutuskan, yang kedua kata menetapkan, dan yang ketiga nama peraturan daerah. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. Sebelum kata memutuskan dicantum dengan frase dengan persetujuan perwakilan rakyat daerah kabupaten yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Kemudian bab 1 tentang ketentuan umum. Ketentuan umum diletakkan dalam bab pertama. Jika dalam peraturan daerah tidak ada pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal pertama. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, hal-hal yang lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya. Antara lain ketentuan yang dicerminkan adalah azas dan tujuan. Bab kedua ini tentang ruang lingkup dan tujuan atau azas dan tujuan atau azas dan ruang lingkup tergantung yang akan dibahas. Kemudian pada bab 3 sampai bab 10 adalah penjabaran dari ruang lingkup
bagian kedua, bagian bab 2. Kemudian bab 11 dan bab 12 ini tentang ketentuan sanksi dan peralihan jika tidak ada juga tidak masalah. Selanjutnya ketentuan penutup. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir jika tidak diadakan pengelompokan. Bab ketentuan penutup ditempatkan dengan pasal terakhir. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai yang pertama itu penunjukan organ atau alat pelengkapan yang melaksanakan peraturan daerah. Yang kedua itu nama singkat. Yang ketiga status peraturan daerah yang sudah ada. Yang keempat saat mulai berlaku peraturan daerah. Pelaksanaan peraturan daerah undang-undang yang bersifat menjalankan eksekutif, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi wewenang untuk memberi izin mengangkat pegawai dan lain-lainnya. Yang keduanya mengatur legislatif, misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan. Bagi nama peraturan daerah panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat, judul kutipan dengan nama, memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama itu nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan. Yang kedua itu nama singkatan bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat terkenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. Selanjutnya itu penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah dan memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah. Kemudian penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan daerah. Kemudian pengundangan peraturan daerah. Dan yang terakhir itu akhir bagian penutup. Rumusan pemerintah, pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah sebagai berikut. Contohnya agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah. Penandatanganan dan pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat pertama tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan, kemudian nama jabatan, kemudian tanda tangan pejabat, dan yang terakhir itu nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Rumusan tempat tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.